Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di PT Puninar Logistik di daerah Cilincing, Jakarta Utara untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Teman-teman, inilah suasana sebelum acara May Day 2024 dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia. Selain dari pejabat Kemenaker, juga dihadiri dari para direksi dari perusahaan-perusahaan yang diundang oleh Kemenaker dan juga serikat pekerja, serikat buruh, dan para pekerja yang ada di perusahaan ini. Nah, inilah suasananya. Acara May Day is Trampil Day dalam tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Menaker Ida Fauzia. Dalam sambutan acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia mengatakan masa depan dunia ketenagakerjaan akan dipenuhi dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut tercermin dari kondisi saat ini yang telah memasuki era digitalisasi. Oleh karena itu, menurut Ida Fauzia, masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia sangat ditentukan oleh kompetensi dan daya saing pekerja atau buruh, yang mana hal tersebut akan berperan besar terhadap daya saing bangsa. Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa kompeten dan seberapa kompetitif pekerja buruh kita. Oleh karenanya, secara khusus saya mengajak teman-teman pekerja buruh untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing, kata Ida Fauzia. Nah, menurut Ida Fauzia, peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja buruh memiliki dua tujuan utama bagi pekerja buruh. Pertama, meningkatkan keterampilan, keahlian, kemampuan, dan kapasitasnya sehingga dia mampu meningkatkan karirnya. Kedua, peningkatan kompetensi dan daya saing bertujuan untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk alih profesi. Dua hal tersebut menurutnya sangat penting agar pekerja dan buruh dapat terus survive menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan kompetitif. Untuk menghadapi masa depan ketenagakerjaan, menjadi terampil saja tidak cukup. Kita harus terus-menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri agar kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan, ucap Ida Fauzia. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kata Ida, telah menyiapkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja atau buruh. Di antaranya pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja atau BLK komunitas bagi pekerja atau buruh. Hingga saat ini Kemenaker telah membangun 8 BLK komunitas yang didirikan bagi serikat pekerja dan serikat buruh. Jumlah ini tentu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pekerja buruh kita. Ke depan kita akan lebih memperluas lagi akses peningkatan kompetensi bagi para pekerja buruh kita, ungkapnya.
Selain BLK komunitas, IDA menyatakan bahwa BLK atau Balai Vokasi, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas juga terbuka bagi pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah tidak hanya untuk membekali keterampilan atau skilling bagi angkatan kerja baru, namun juga untuk meningkatkan keterampilan upskilling dan ahli keterampilan reskilling bagi angkatan kerja lama atau pekerja. Kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut belumlah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh pekerja buruh di Indonesia. Oleh karenanya, pada momen May Day ini saya juga mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak untuk bersama-sama menjadikan topik peningkatan kompetensi pekerja buruh ini sebagai isu bersama, ujar IDA. Pada peringatan May Day tahun ini, Kemenaker juga meluncurkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker nomor 76 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Kemenaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Peluncuran Kemenaker nomor 76 tahun 2024 ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Menaker Ida Fauzia mengatakan hadirnya Kemenaker nomor 76 tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi pekerja, buruh, pengusaha, dan juga pemerintah dalam mewujudkan hubungan industri yang harmonis di perusahaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan diluncurkannya Kemenaker nomor 76 tahun 2024 dapat memberikan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam dunia usaha, kata Menaker Ida Fauzia dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Rabu 1 Mei 2024. Menaker memaparkan terdapat 6 prinsip pedoman dalam pelaksanaan hubungan industrial Pancasila yang saling berkaitan, antara lain mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, dan pemerintah. Prinsip berikutnya adalah kerjasama antara pekerja buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling membutuhkan adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas. Dalam prinsip pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila, Menaker juga menekankan akan pentingnya mengutamakan falsafah kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha, dan ketentraman bekerja, serta peningkatan kesejahteraan. Menurut Ida, hubungan industrial Pancasila harmonis haruslah menganut asas kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan cerminan bangsa Indonesia. Asas kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban. Asas kekeluargaan dan gotong royong harus dijaga dan dilestarikan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dan kuat dalam segala hal, ucap Ida Fauzia. Selain asas kekeluargaan dan gotong royong, kata Ida, dalam hubungan industrial Pancasila diperlukan asas musyawarah untuk mufakat yang mengkedepankan sopan santun baik dari tindakan dan gaya berbicara. Kebiasaan yang sering dilakukan saat menjalankan asas musyawarah untuk mufakat antara pekerja, buruh, dan jajaran direksi haruslah saling menghormati. Pekerja buruh dapat menyampaikan gagasan terbaik untuk kemajuan perusahaan kepada jajaran direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah stakeholder, baik
dari serikat pekerja, serikat buruh, maupun dari teman-teman pengusaha, bersama-sama kita melaksanakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2024 yang kita laksanakan di PT Kuliner Logistik Jakarta Utara. Pada peringatan May Day tahun ini, kami mengusung tema besar kami, May Day tahun 2024, kerja bersama, wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Melalui tema tersebut, kami mengajak kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk terus berusaha, terus berupaya meningkatkan skill dan kompetensi dan meningkatkan daya saing. Karena saya kira sebagaimana kita ketahui bersama, masa depan ketenagakerjaan akan dipenuhi dengan berbagai dinamika ketenagakerjaan yang mana hal tersebut harus dihadapi, salah satunya dengan cara meningkatkan skill dan kompetensi agar para pekerja Indonesia mampu atau memiliki daya saing secara global. Dalam pandangan kami, menghadapi masa depan ketenagakerjaan, menjadi terampil saja itu tidaklah cukup. Kita harus terus-menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri, agar kita selalu bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan. Untuk membantu teman-teman pekerja agar mampu memiliki skill dan kompetensi, kami Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan program, diantaranya adalah pembangunan PLK komunitas berbasis serikat pekerja serikat buruh. Ini sudah kita mulai sejak tahun 2021 dan alhamdulillah sudah terbangun balai PLK komunitas di berbagai serikat pekerja serikat buruh. Di samping itu tentu saja kami mendedikasikan balai-balai pelatihan vokasi kami, balai pelatihan vokasi dan produktivitas UPPP-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Kami sangat terbuka bagi pekerja atau buruh untuk meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan. Karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah tidak hanya untuk skilling, tapi kita juga menyediakan pelatihan untuk upskilling maupun reskilling bagi teman-teman pekerja atau buruh. Kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut belumlah cukup dengan fasilitas yang kami miliki, maka kami mendorong kepada perusahaan-perusahaan Indonesia untuk sama-sama menghadapi dunia yang dinamika seperti ketenagakerjaan yang cukup luar biasa ini, sama-sama antara serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman perusahaan, industri, bersama-sama dengan pemerintah untuk berkolaborasi meningkatkan skill dan kompetensi. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tema May Day ini adalah tagline-nya May Day is Terampil Day, dan pelaksanaannya pun kami sesuaikan dengan kami bekerja sama dengan PT Temin Indonesia, karena PT Temin Indonesia termasuk perusahaan yang concern dalam peningkatan skill dan kompetensi. Nanti bisa Pak Presdir bisa memberikan penjelasan terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan skill dan kompetensi ini. Hal yang lain tadi teman-teman saksikan sendiri, saksikan secara langsung. Kami telah meluncurkan Kepmenaker nomor 76 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Kepmenaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Diawali tadi ada komitmen dari 7 perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun serikat pekerja buruh berkomitmen untuk membangun hubungan industrial Pancasila. Peluncuran Kepmenaker ini diikuti dengan tadi sudah deklarasi dari 7 perusahaan yang inti dari komitmen itu adalah yang pertama, setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian menerapkan sikap toleransi beragama antar pekerja atau buruh dan pengusaha serta sesama pekerja atau buruh. Kemudian yang ketiga, mempererat sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan pedoman hubungan industrial Pancasila di perusahaan, menciptakan kelangsungan berusaha dan kenyamanan bekerja berdasarkan sila-sila Pancasila,
Yang kelima, siap menjunjung tinggi 6 prinsip dan 2 asas hubungan industrial Pancasila. Nanti ya, kita juga akan menyaksikan sudah ya, kompetensinya sudah, kompetisi tour driver. Nanti tinggal atraksinya, nanti kita akan melihat bagaimana kompetensi para pekerja oleh tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja perburu. Saya kira komitmen kami, Kementerian Ketenagakerjaan, komitmen pemerintah sama dengan komitmennya teman-teman pekerja atau buruh. Kami tolak upah murah. Kami juga menolak PHK secara sepihak, dan kami wujudkan itu mulai dari penerapan hubungan industrial Pancasila pedoman. Kami meminta kepada semua serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila.